Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sejarah sains dan teknologi pada masa Paleolitik dan Neolitik. Pernah gak sih kita mikir, kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan atau kapan sih awal mula manusia ada di bumi? Jared Diamond dalam bukunya Bedil, Kuman, dan Baja beranggapan bahwa manusia telah hadir di bumi sekitar 7 juta tahun lalu di Afrika. Tentunya manusia 7 juta tahun yang lalu tidak sama dengan manusia seperti kita sekarang ya. Berbagai temuan fosil mengisyaratkan bahwa garis evolusi menuju manusia telah mencapai sikap tubuh tegak sekitar 4 juta tahun silam, lalu mulai memperlihatkan penambahan ukuran-ukuran tubuh ukuran relatif otak sekitar 2,5 juta tahun silam. Makhluk-makhluk pramanusia umum dikenal sebagai Australopithecus africanus, Homo habilis, dan Homo erectus, yang kiranya berevolusi dengan urutan seperti itu. Meskipun Homo erectus, tahap yang dicapai 1,7 tahun silam, menyerupai kita kaum manusia modern dalam hal ukuran tubuh, ukuran otaknya baru mencapai setengah ukuran otak kita. Perkakas batu mulai biasa digunakan sekitar 2,5 juta tahun silam, tetapi masih berupa serpihan atau pecahan batu yang sangat kasar. Homo erectus telah melampaui kera, namun masih jauh dari manusia modern. Apa pengertian dari prasejarah? Pra, yang berarti sebelum, dan sejarah, diartikan sebagai masa sebelum adanya aktivitas atau kehidupan manusia. Prasejarah disebut nirleka, nir, tidak ada, leka, tulisan, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di mana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Zaman prasejarah dapat dikatakan bermula pada saat terbentuknya alam semesta, dan masa di mana terdapat kehidupan di muka bumi di mana manusia mulai hidup. Prasejarah memiliki dua sub-tahap yang sangat berbeda. Yang pertama, Paleolitik atau zaman batu tua yang bertahan selama sekitar 2 juta tahun dan ditandai dengan peralatan batu yang masih sederhana untuk mengumpul dan memproses sumber makanan liar. Yang kedua, Neolitikum atau zaman batu baru yang pertama kali terjadi di timur dekat sekitar 12.000 tahun yang lalu dan memerlukan peralatan batu yang jauh lebih kompleks yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi produksi pangan intensif rendah dalam bentuk berkebun atau menggembala. Awalnya bukti sains dan teknologi mengikuti lintas kecepatan yang terpisah selama 2000 milenium prasejarah. Teknologi kerajinan membentuk elemen penting dari ekonomi pengumpulan makanan nomaden masyarakat Paleolitik dan aktivitas produksi makanan di desa-desa Neolitik. Sementara sains sebagai minat abstrak dan sistematis di alam. Beberapa hewan dapat membuat dan menggunakan alat dan teknologi sebagai proses budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi di antara monyet dan kera. Kunci baru teknologi bagi manusia dalam merepresentasikan dalam mengontrol api. Penggunaan api sebagai berikut. Api memberikan kehangatan, api memungkinkan migrasi manusia ke iklim dingin, api menghasilkan cahaya dalam gelap, api mudah mengendalikan bahaya dari binatang buas, api memungkinkan makanan untuk dimasak, dan adanya proses pembakaran pada kayu. Paleolitik. Terkait sains dan teknologi, apa itu Paleolitik? Paleolitik. Paleolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu paleo dan litos. Paleo artinya kuno atau tua, dan litos berarti batu, atau disebut juga zaman batu tua. Atribut esensialnya adalah mengumpulkan makanan, dan dalam istilah pemburu hingga pengumpul makanan masyarakat tingkat sederhana atau awal. Teknologi Paleolitik. Alat Paleolitik membantu berburu atau mengais hewan, mengumpulkan dan memproses tanaman dan makanan hewan. Berikut alat-alat Paleolitik, diantaranya kapak perimbas, kapak genggam, alat tulang, alat serpi, chopper, dan api. Masyarakat Paleolitik pada dasarnya egaliter atau bersifat sama. Yang pertama, orang-orang tinggal dalam kelompok kecil atau keluarga yang berjumlah kurang dari 100. Yang kedua, pembagian kerja berdasarkan gender yang mengatur pola pengumpulan makanan. Seperti halnya, sebagai laki-laki, ia menjadi pemburu, dan bagi perempuan, ia mengumpulkan makanan atau mengasuh anak. Yang ketiga, hidupnya nomaden, mengikuti migrasi hewan dan pertumbuhan tanaman musiman.
Selanjutnya, teknologi Paleolitik atas. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, teknologi yang dihasilkan berupa pelempar tombak, busur, anak panah, dan anjing serigala menjadi kubah atau sebagai bantuan dalam berburu. Lalu pada Paleolitik Tengah, sekitar 100.000 sampai 50.000 tahun yang lalu, Neanderthal sudah mulai merawat orang tua dan cacat mereka. Dan sekitar 100.000 tahun yang lalu, mereka menguburkan beberapa orang mati secara seremonial yang disebut kultus orang mati. Selanjutnya, Paleolitik Akhir. Di Eropa, sekitar 30.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, kelompok manusia menghasilkan lukisan dan patung yang terkenal dan bertahan lama di ratusan situs. Seringkali di galeri dan di ceruk yang sulit dijangkau, seperti gua. Seniman dan pengrajin juga menciptakan perhiasan dan perhiasan lainnya, dan menghiasi benda-benda kecil dengan motif binatang dan hiasan lainnya. Tujuan dari adanya lukisan tersebut, para antropolog telah menyarankan ritual berburu, inisiasi, kepercayaan magis, dan simbolisme seksual. Berikut faktor-faktor tingkat pertambahan penduduk masa Paleolitik sangat rendah. Adapun faktor-faktor rendahnya tingkat pertambahan penduduk pada masa Paleolitik. Yang pertama, penyapihan bayi yang lambat. Yang kedua, lemak tubuh yang rendah. Yang ketiga, pola hidup yang berpindah-pindah. Yang keempat, pembunuhan bayi. Yang kelima, populasi perlahan mulai menyebar. Pada akhir zaman es ini berakhir, sekitar 12.000 tahun yang lalu, revolusi Neolitik mulai terungkap. Revolusi ini melibatkan pergeseran dari pengumpulan makanan ke produksi makanan. Hal itu berasal dari beberapa daerah yang sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Habitat yang hanya cocok sebagai padang rumput menyebabkan pengembaraan kawanan hewan. Hal itu juga mengarah pada pertanian dan kehidupan desa yang menetap. Maka muncullah Neolitikum atau zaman batu baru. Komunitas Neolitik berdasarkan hewan dan tumbuhan peliharaan muncul di berbagai belahan dunia setelah 10.000 sebelum Masehi di timur dekat, India, Afrika, Asia Utara, Asia Selatan dan Tenggara, dan Amerika Tengah dan Selatan. Neolitik seperti halnya domestikasi terpisah, seperti gandum, beras, jagung, dan ketang di berbagai wilayah. Pada skala waktu prasejarah, transformasi tampaknya relatif begitu cepat. Tiba-tiba lah maksudnya. Dan tetapi dia juga secara bertahap prosesnya. Meskipun demikian, revolusi Neolitik secara radikal mengubah kehidupan manusia secara langsung dan tidak langsung dengan kondisi habitatnya mereka. Meskipun ada interpretasi yang berbeda mengenai asal-usul Neolitik. Neolitik adalah hasil dari serangkaian peristiwa dari proses yang mengalir. Dalam hal berkebun dan pertanian di seluruh dunia, kelompok manusia menetap di desa-desa permanen, berlatih berburu, meramu, dan ekonomi Paleolitik sebelum transisi penuh ke Neolitik yang mode produksi. Tetapi, tekanan populasi tidak dapat dihindarkan terhadap berkurangnya sumber daya bersama dengan nilai gizi yang lebih besar dari alam liar dan biji-bijian sereal yang didomestikasi. Pada akhirnya menyebabkan meningkatnya ketergantungan pada pertanian dan cara hidup penghasil makanan yang lebih lengkap. Di sebagian besar tempat di dunia, orang melanjutkan keberadaan Paleolitik setelah munculnya pemukiman Neolitik 12.000 tahun yang lalu. Sebagai periode dalam prasejarah, Neolitik memiliki busurnya sendiri untuk mencakup perkembangan dari hortikultura dan penggembala sederhana pertama, hingga kelompok Neolitik akhir kompleks yang tinggal di kota. Neolitik prasejarah berlangsung sesaat sebelum peradaban di Mesopotamia dan Mesir. Mereka mulai mengantar transformasi lebih lanjut sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tetapi dalam kerangka waktu yang berkurang, Neolitik menyebar secara geografis dan bertahan di tempat-tempat tertentu sebelum
ribuan tahun dari sekitar 12.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Ketika Neolitik pertama kali memberi jalan bagi peradaban di Timur Dekat. Dua jalur alternatif menuju produksi pangan mengarah keluar dari Paleolitik, mengumpulkan ke hortikultura, sereal atau berkebun, dan kemudian membajak pertanian. Dan yang lain itu berburu hingga menggembala dan nomaden pastoral. Sebuah geografi yang berbeda mengatur alternatif Neolitik ini. Di iklim dengan atmosfer atau air yang permukaannya cukup, hortikultura dan desa-desa menetap muncul. Di padang rumput yang gersang untuk pertanian, orang-orang nomaden dan kawanan hewan mempertahankan cara hidup nomaden. Dari jalan yang sangat berbeda ini, secara historis mengarah ke masyarakat nomaden seperti Mongol dan Baduy. Yang lain, terutama dalam bentuk yang menggabungkan pertanian dan domestikasi hewan, menyebabkan peradaban agraris yang hebat dan akhirnya industrialisasi.